Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Bapak Ibu dimanapun juga berada, saya banyak mengoleksi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang betapa bahayanya korupsi dan bagaimana sikap Rasulullah sendiri terhadap korupsi dan para sahabatnya. Misalnya, suatu saat Rasulullah SAW itu kan punya anak gadis yang namanya Fatimah. Habis perang itu ada kalung bagus sekali, rampasan perang pada waktu itu, ghanimah namanya. Nah, begitu dia pakai, mungkin dicoba aja sedikit. Usama melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, anak gadisnya itu Fatimah itu menggunakan harta rampasan perang. Nabi langsung manggil anaknya, hai Fatimah, itu bukan punya Anda, jangan pakai. Ya, saya hanya coba-coba aja ya Rasulullah, kembalikan. Nah, atas selesai itu keluarlah satu pernyataan Rasulullah, lau anna Fatimah masyarakat lakatat syadaha. Seandainya Fatimah anak saya sendiri yang melakukan pencurian atau korupsi, saya juga pasti akan memotong tangannya. Luar biasa. Banyak contoh-contoh itu Rasulullah SAW itu betul-betul mempertimbangkan hak asasinya orang lain. Contohnya ketika dia pindah di Mekah ke Madinah. Ada 7 oasis di situ. Oasis itu kan sumber mata pencarian, sumber kehidupan orang Madinah itu adalah mata air di tengah padang pasir itu. Ketujuh oasis itu dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, kata Umar dan sahabat-sahabat yang lain, bagaimana kalau kita lakukan nasionalisasi? Bagaimana kalau diambil alih semua oasis itu atas nama negara? Kan dalam undang-undang dasar kita kan kekayaan alam itu kan adalah merupakan kekayaan negara, ya kan. Nah, atas dasar itu juga universal kan. Bagaimana kalau oasis itu kita ambil alih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setuju, tapi jangan merampas punya orang. Nah, itu kan alam, kekayaan alam. Walaupun kekayaan alam, tapi itu kan dipelihara, ada yang merawatnya. Jangan merampas dari orang-orang Yahudi, sekalipun Yahudi itu minoritas. Tebus. Maka Nabi meminta supaya Abdurrahman bin Auf, salah seorang orang kayanya Nabi pada waktu itu, dan Utsman bin Affan minta supaya menebus oasis itu, sumber mata air itu. Dan ini suatu pertanda bahwa kita, sekalipun kita mayoritas, sekalipun negara, juga tidak boleh merampas hak-hak privasinya orang lain. Kata Rasulullah yang menarik bahwa, ya itu memang milik negara, tetapi itu kan ada yang merawatnya. Jadi berikanlah ganti rugi. Nah, itu dia. Satu contoh lagi, Rasulullah SAW itu membangun masjid Quba, masjid pertamanya itu. Wah, dalam tempo yang sangat singkat itu followernya banyak. Tiba-tiba ada 2 orang Yahudi mau membangun sinagog di samping masjid. Sinagog itu rumah ibadahnya Yahudi itu. Marah sahabat, berani-beraninya membangun sinagog di samping masjid. Sampai persoalan kepada Rasulullah. Nabi sikapnya panggil tokoh masyarakat, Pak RT. Mana Pak RT di sini? Iya Pak, saya yang paling tua di sini. Ya, tanah itu punya siapa? Kalau berdasarkan data yang kami peroleh ya Rasulullah, tanah itu memang miliknya 2 Yahudi itu. Apa kata Rasulullah? Ya, jangan dilarang membangun kalau itu memang haknya orang lain. Ya, setelah dibangun sinagog itu, suatu saat 2 orang konglomerat Yahudi itu datang untuk mengontrol bangunannya. Nah, pas salat zuhur didengarkan Bilal azan, hayya 'alal falah, mari mereka beruntungan. Apa itu? 2 Yahudi itu datang kepada Rasulullah. Apa maksudnya hayya 'alal falah? Mari mereka beruntungan. Oh iya, masjid itu gunanya untuk mengajak orang mereka beruntungan. Lah, saya membangun sinagog ini tujuannya juga untuk mengajak orang mereka beruntungan. Kalau tujuannya sama, saya tidak perlu membangun sinagog di sini. Ambil alih aja bangunan itu ya Rasulullah. Coba. Kalau kita mengikuti pendapatnya para sahabat tadi, mungkin sejarahnya akan lain. Tapi Rasulullah dengan penuh kelemah lembutan tadi itu, ya bahkan sinagognya dikasih, udahlah perluas aja wilayahnya.
Nah, ini satu contoh bahwa dalam penegakan keadilan itu sangat bermanfaat untuk banyak hal. Jadi saya minta kepada kita semuanya, jangan mentang-mentang kita itu powernya kuat, negara, pejabat dan sebagainya, tapi seenak-enaknya kita akan mendalimi orang kecil. Tapi juga jangan sampai nanti, ya karena itu ada keluarganya dekat, ya. Lantas kita tidak akan melakukan penghukuman. Ingat pesan Nabi, seandainya seandainya Fatimah anak perempuan saya mencuri, saya pun juga akan memotong tangannya. Jadi jangan ada pembedaan di sini, dan mari kita memperhatikan masalah keadilan. Yang melakukan hal seperti ini juga sahabatnya Umar bin Khattab dan juga Umar bin Abdul Aziz, itu luar biasa. Menolak semua bentuk sogokan-sogokan yang tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan objektif, ya. Jadi saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, mari kita bangga dengan apa yang Allah berikan pada diri kita sendiri. Apa artinya banyak, besar, tinggi, ya, tetapi tidak berkah. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Kalau tidak berkah, beban di dunia, apalagi nanti beban di akhirat kelak. Tapi kalau berkah, enak di dunia, dan itu bahagia kita nanti di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.